Nah, setelah memahami dan mempelajari objek-objek yang biasanya ada pada aplikasi desain grafis beserta interaksi-interaksi di dalamnya, saatnya kita praktekkan semuanya nih di dalam satu tools pengolah grafis yang akan kita pakai di kelas ini, yaitu Figma. Tapi sebelum itu kita pengen cerita dulu nih, alasan kenapa kita decide buat ngajarin desain grafis pakai Figma. Tepatnya ada 3 alasan nih. Yang pertama, Figma ini gratis untuk penggunaan dasar. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum bisa beli aplikasi berbayar seperti Adobe dan Affinity yang emang cukup mahal, teman-teman bisa mulai pakai aplikasi yang gratis-gratis dulu, salah satunya Figma. Ya, ada juga sih sebenarnya alternatif aplikasi gratis lain kayak Inkscape yang juga kita pakai buat ngajarin beberapa workshop offline di Vectoria. Alasan kedua, selain karena gratis, Figma ini sifatnya web-based. Artinya, teman-teman nggak perlu install apa-apa. Cukup siapin perangkat komputer, sambungin ke internet, buka browser, terus pergi ke situs figma.com. Udah, tinggal pakai, nggak perlu install apa-apa lagi. Asik kan? Nah, karena nggak perlu install apa-apa, Figma ini cocok banget untuk dipakai di komputer dengan macam-macam spesifikasi dan sistem operasi. Misalnya nih, teman-teman cuma punya laptop atau komputer jadul yang speknya emang kurang wah gitu ya. Atau mungkin teman-teman punya perangkat Linux atau Chromebook gitu ya. Nah, Figma ini bisa dibuka di hampir semua jenis perangkat, asal bukan perangkat mobile aja kali ya. Hehe. Jadi, dengan kita ngajar di kelas ini pakai Figma, nggak akan membatasi teman-teman yang pengen belajar desain, apalagi ilustrasi flat design gitu ya, yang nggak punya perangkat yang canggih atau modal yang cukup buat beli aplikasi berbayar. Jadi emang nggak ada alasan lagi nih buat nggak belajar, gitu. Nah, alasan ketiga, Figma ini punya fitur unik, yaitu kolaborasi dengan pengguna lain. Teman-teman yang mungkin familiar dengan Google Docs atau spreadsheet, nah prinsipnya sama tuh, kita bisa kerjakan file secara bareng-bareng nih di Figma. Jadi ya emang seru aja nih buat kerja bareng. Misalnya saya lagi ngerjakan desain dasarnya gitu ya. Terus teman-teman yang lain lagi ngelanjutin bagian coloring, terus ada juga yang lagi ngerjain finishing. Nah, akhirnya ini bisa banget dilakukan secara bareng-bareng. Nah, sedikit catatan dari saya. Figma ini pada dasarnya adalah tools yang didesain untuk keperluan UI dan UX design. Jadi emang plugin yang dia punya, fitur yang dia punya gitu ya. Agak berbeda dari aplikasi kayak Adobe Illustrator yang emang dibuat untuk keperluan ilustrasi. Tapi dari pengalaman kita di Vectoria, Figma ini lebih dari cukup sih untuk belajar dasar-dasar gambar, bahkan bisa banget dipakai untuk menggambar hal-hal yang kompleks. Karena balik lagi, selama kita pegang prinsip dasar desain grafis yang udah kita bahas di video sebelumnya, ya kita bisa gambar pakai aplikasi apapun. Oke, segitu aja intermezzonya. Di video berikutnya, kita akan mulai belajar untuk mengakses website Figma. See you!